Halo, selamat datang di My Business My Life bersama saya Hanitianto Yudo. Di sini saya akan memberikan suatu referensi dan panduan untuk Anda dalam menjalankan bisnis, terutama bagi para pelaku bisnis mikro. Saat ini bisa jadi Anda sudah menjalankan bisnis, bahkan ada yang sudah lebih dari 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, beberapa bulan, atau baru saja menjalankan bisnis Anda, bahkan baru akan memulai bisnis Anda. Apapun bisnis Anda dan kapanpun Anda mulai bisnis, semua harus memenuhi persyaratan yang menjadi konsekuensi Anda yang telah memilih bisnis sebagai bagian dari kehidupan Anda, baik sebagai kegiatan utama maupun hanya sebagai sambilan saja. Bisnis adalah kegiatan perdagangan suatu produk pada suatu pasar yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Jadi dalam suatu bisnis atau untuk menjalankan bisnis, ada 3 hal yang harus terpenuhi dengan persyaratan dan ketentuan masing-masing. Yang pertama adalah produk. Produk bisa berupa barang atau jasa yang bisa dijual atau diperdagangkan, baik yang dibuat atau dilakukan sendiri, dibuat atau dilakukan dengan orang lain, tetapi bisa juga produk yang dibuat atau dilakukan oleh pihak lain dan sebagainya. Yang kedua adalah pasar. Pasar merupakan tempat di mana produk tadi akan ditawarkan atau dijual, di mana mereka akan membeli produk, kapan mereka akan membeli, bagaimana mereka akan membeli, dan sebagainya. Dan yang ketiga harus ada pelaku. Pelaku adalah mereka yang mempertemukan suatu produk dengan pasar atau suatu pasar dengan produk. Karena tanpa pelaku bisnis, maka tidak akan terjadi suatu perdagangan produk pada suatu pasar dan tidak akan terjadi suatu bisnis. Pelaku bisa Anda sendiri atau bekerja sama dengan beberapa orang teman atau saudara Anda. Tanpa ada produk, pasar, pelaku, atau 3P tersebut, maka tidak akan terjadi suatu bisnis. Namun untuk memenuhi 3P tersebut, harus memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan masing-masing yang akan saya bahas di channel My Business My Life. Bagaimana kabar bisnis Anda hari ini? Kebanyakan dari Anda yang sudah menjalankan bisnis pilihan Anda sejak beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu masih belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Ada yang bermasalah dengan bahan baku, peralatan produksi, tenaga kerja, keuangan, pengemasan atau packaging, pemasaran, penjualan, dan sebagainya yang seakan-akan tidak pernah habis-habisnya. Apa yang salah? Produknya, pasarnya, atau kita sebagai pelaku? Saya tidak bisa menentukan apa yang salah dalam bisnis Anda, tetapi saya akan memberikan suatu referensi dan panduan bagaimana sebaiknya suatu bisnis itu dijalankan dan dikelola agar bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan dan impian Anda pada saat memulai bisnis. Sehingga Anda tahu hal-hal apa yang belum Anda siapkan atau Anda lakukan dalam menjalankan bisnis Anda selama ini. Produk, pasar, pelaku atau 3P yang saya sampaikan merupakan syarat utama terjadinya perdagangan atau bisnis. Tentang produk dan pasar akan saya bahas pada channel My Business My Life di episode mendatang. Saat ini saya akan fokus pada pelaku bisnis, yaitu Anda, kita, yang telah memilih dan menjalankan bisnis sejak beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu atau baru saja, bahkan baru akan memulai bisnis. Pada saat kita memulai bisnis hingga saat ini, apa saja yang telah kita lakukan? Apakah masih ada catatan-catatan awal tentang rencana kita, tentang target kita, tentang keuangan dan modal kita, dan sebagainya? Suatu bisnis harus mempunyai tolak ukur yang jelas dan pasti. Tidak hanya sekedar membuat produk dan menjual produk. Kecuali kalau Anda hanya menjadikan perdagangan, beli, jual, ini hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Tetapi kalau bisnis perdagangan ini yang akan Anda jadikan sebagai profesi dan pekerjaan utama Anda, maka Anda harus menyiapkan dan melakukan semua konsekuensi atas pilihan Anda tersebut. Segala persyaratan dan ketentuan dalam menjalankan bisnis harus Anda siapkan dan lakukan, apapun itu. Karena dengan adanya persiapan dan melaksanakan semua hal yang harus dilakukan dalam suatu bisnis saja belum tentu mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Apalagi kalau tidak ada persiapan dan tidak melakukan semua syarat dan ketentuan dalam suatu bisnis. Jadi tetapkan dan pastikan bahwa Anda sebagai pelaku bisnis akan melakukan 3C yang saya rumuskan apabila Anda memilih untuk menjalankan bisnis sebagai pekerjaan utama Anda.
3C itu adalah komitmen, konsisten, continue. Setelah Anda menentukan dan memilih bisnis sebagai pekerjaan utama Anda, maka berarti Anda sudah menetapkan bahwa bisnis Anda adalah hidup Anda. Jadi Anda harus melakukan semua hal dalam bisnis agar bisa hidup. Dan itu semua tergantung pada bagaimana Anda melakukan 3C tadi. C yang pertama, Anda harus mempunyai dan memegang komitmen Anda. Komitmen untuk menjalankan bisnis Anda sebagaimana seharusnya. Komit untuk melakukan semua konsekuensi dalam bisnis, komit untuk selalu mengembangkan skill atau keterampilan Anda, komit untuk selalu mengembangkan jaringan Anda, komit untuk selalu memelihara passion dan persistence Anda, yaitu niat yang kuat serta kegigihan dan keseriusan dalam menjalankan bisnis Anda, komit untuk menjalankan bisnis dengan baik dan benar, komit untuk mengembangkan dan mengelola produk dan pasar Anda, dan ini adalah janji pada diri Anda untuk menjalankan bisnis dengan baik dan benar. C yang kedua adalah konsisten. Keseriusan Anda dalam menjalankan bisnis ditentukan dari konsistensi Anda. No excuse, tidak ada alasan apapun untuk menghalangi komitmen Anda. Just do it, pokoknya lakukan. Whatever, apapun yang terjadi. Konsisten untuk selalu melakukan semua konsekuensi bisnis. Konsisten untuk selalu mengembangkan skill dan jaringan. Konsisten untuk selalu memelihara passion dan persistence Anda. Konsisten untuk selalu menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Konsisten untuk selalu mengembangkan dan mengelola produk dan pasar Anda. Serta selalu berdoa. Ini semua yang harus Anda lakukan untuk menjalankan bisnis tanpa kecuali. C yang ketiga adalah continue. Semua komitmen dan konsistensi Anda harus terpelihara dan dilakukan secara terus-menerus tanpa kecuali. Susah, tetapi bisa. Berat, tetapi harus. Karena sekarang Anda harus melakukan 3 hal utama dalam kehidupan Anda. Bekerja, belajar, berdoa. Itulah konsekuensi dalam bisnis yang Anda pilih. Anda siap? Sebelum kita lanjutkan dengan berbagai topik di episode My Business My Life mendatang, saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bagaimana jalur bisnis sukses yang nantinya dan seharusnya terjadi pada Anda sehingga Anda dapat menyiapkan dan melakukan semua syarat dan ketentuan agar semuanya dapat tercapai. Kehidupan suatu bisnis saya gambarkan seperti kehidupan kupu-kupu yang selalu bermetamorfosa dalam kehidupannya, demikian pula dengan bisnis kita. Seperti telur kupu-kupu yang diletakkan pada selai daun agar bisa menetas, demikian pula seperti pada suatu bisnis. Inilah saat fase melahirkan, mendirikan, dan membangun bisnis. Apapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun bisnis yang Anda pilih, semuanya terserah pada Anda. Anda yang memilih, Anda yang menentukan. Telur tadi tidak langsung menjadi kupu-kupu, tetapi harus melalui beberapa tahap yang membuat kupu-kupu nantinya menjadi matang, kuat, dan dapat mengembangkan diri. Demikian pula dengan bisnis, harus melalui berbagai tahapan agar membuatnya matang, kuat, dan bisa mengembangkan bisnis. Tidak ada yang instan atau shortcut. Semuanya harus mengikuti proses. Kecuali ada kondisi tertentu yang tidak akan saya bahas di sini. Sebagaimana tahapan metamorfosa kupu-kupu, di mana setelah telur menetas kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, kuat, dan matang. Pada semua tahapan metamorfosa tadi tidak serta-merta mulus dan mudah serta bebas dari gangguan dan ancaman, karena hukum alam pun berlaku. Mereka harus menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang bisa mengancam, yang kadang tidak bisa mereka kontrol atau kendalikan, bahkan di luar kekuatan mereka, seperti pohon yang tumbang atau rubuh, ancaman burung atau serangga pemangsa, dan sebagainya. Namun semangat dan upaya untuk bertahan membuat mereka bisa tetap hidup, walaupun tidak semuanya, namun pasti ada dan bisa. Dalam satu fase bisnis, disitulah para pelaku diuji, ditempa, dan dihadapkan pada berbagai permasalahan internal maupun eksternal agar bisa kuat dan matang, yang saya sebut sebagai fase menumbuhkan. Di sini 3C Anda, komitmen, konsisten, dan continue Anda diuji. Apakah bisnis Anda bisa selamat dan dipertahankan? Apapun dan bagaimanapun yang Anda lakukan dalam memperlakukan bisnis Anda pada masa atau fase menumbuhkan akan berpengaruh pada kondisi bisnis Anda dalam menghadapi situasi internal dan eksternal di masa depan.
Anda harus tahu dan ingat bahwa yang menentukan suatu bisnis telah lolos pada tahap atau fase menumbuhkan bukanlah mereka para pelaku bisnis, Anda, atau mitra Anda, atau pemasok Anda, atau pembeli Anda. Karena yang menentukan suatu bisnis sudah melalui tahap menumbuhkan adalah mereka yang disebut lembaga pembiayaan. Kalau mereka percaya dan mau meminjamkan dananya untuk mengembangkan bisnis Anda, berarti bisnis Anda telah tumbuh, telah matang dan kuat, dan Anda telah masuk pada fase untuk mengembangkan bisnis Anda. Pada saat itu, Anda sudah matang, berpengalaman, dan mampu mengelola serta mengembangkan bisnis Anda. Berapa lama suatu bisnis bisa sampai pada tahap bisa dipercaya oleh lembaga keuangan atau pembiayaan? Tidak ada yang bisa memastikan dan saya juga tidak bisa memastikan. Karena semua itu tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan bisnis Anda. Saat ini Anda telah memulai dan menjalankan bisnis Anda, dan saat ini bisnis Anda berada pada fase menumbuhkan. Beberapa teman saya, mungkin juga teman Anda mengatakan, kalau mau bisnis, jalani saja. Nggak usah mikir dulu, nggak usah ngitung-ngitung dulu. Nanti malah nggak jadi-jadi bisnisnya. Apakah benar itu? Menurut saya, ada benarnya. Tetapi itu sudah tidak berlaku untuk saat ini. Mengapa? Karena saat ini situasi dan kondisi perekonomian dan bisnis di area lokal, di lingkungan Anda, secara nasional dan secara internasional sudah demikian penuh dan jenuh. Karena hampir semua produk sudah tersedia. Barang dan jasa mudah diperoleh dengan berbagai macam cara, namun jangan khawatir. Kondisi seperti itu tetap terbuka, adanya peluang dan kesempatan, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saat ini untuk masuk ke medan pertempuran bisnis, kita harus menyiapkan rencana dan strategi, serta melakukan berbagai persyaratan dan ketentuan agar dapat memenangkan perang. Hal yang utama dan terutama adalah kenali produk Anda, dan kenali pasar Anda. Namun yang terpenting adalah kenali diri Anda untuk menghadapi media peperangan bisnis dan dalam suatu peperangan. Tidak mesti semua harus menjadi musuh kita, karena kita juga bisa dan harus melakukan kolaborasi, kerjasama untuk menghadapi musuh dan perang bersama. Kita harus menyiapkan strategi bisnis untuk masuk ke dunia bisnis dengan menyiapkan beberapa dokumen, profil bisnis, profil produk, rencana bisnis, model bisnis, dan proyeksi keuangan. Profil bisnis untuk mengetahui siapa yang bisa menjadi pemasok Anda, mitra bisnis Anda, pendukung bisnis Anda, namun juga siapa yang bisa menjadi kompetitor Anda, penghalang Anda, apa kelebihan dan kelemahan bisnis Anda, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan apa yang bisa timbul dan berpengaruh terhadap bisnis Anda, dan sebagainya. Bagaimana bisa mendapatkan produk yang akan diperdagangkan, dari mana dan berapa biaya produksinya, kemudian siapa dan di mana pasar Anda, bagaimana cara Anda untuk bisa masuk ke pasar. Selanjutnya, bagaimana kondisi keuangan Anda, berapa uang yang bisa Anda siapkan sebagai modal kerja dan biaya operasional, dari mana dan sampai kapan. Bagaimana dengan tenaga kerja, bagaimana dengan administrasi bisnisnya, bagaimana dengan peralatannya, bahan bakunya, dan lain sebagainya. Yang kedua, profil produk harus Anda siapkan agar konsumen Anda atau mitra Anda atau distributor Anda tahu paham tentang produk Anda. Tuliskan tentang bahan bakunya, proses produksinya, namun rahasiakan resep atau proses yang menjadi kunci produk Anda. Bagaimana cara menggunakannya, berapa lama ketahanan dan keawetan produk, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana bisnis. Di sini Anda harus membuat target bisnis Anda. Dan capaian-capaian yang diharapkan, Anda harus bisa membuat rencana bisnis untuk 5 tahun ke depan dan capaiannya setiap tahun. Hal itu nantinya akan digunakan untuk menilai apakah bisnis Anda berhasil atau tidak. Apakah target yang Anda tentukan bisa tercapai atau tidak. Sehingga hasilnya bisa digunakan untuk mengevaluasi rencana bisnis di periode berikutnya. Berikutnya adalah model bisnis. Bagaimana model bisnis yang Anda terapkan di bisnis Anda? Semuanya harus tergambar dan tercatat dalam suatu peta bisnis. Berdasarkan pada profil bisnis dan rencana bisnis Anda, semuanya harus bisa digambarkan pada model bisnis yang bisa menjadi panduan Anda dalam menjalankan bisnis. Dan terakhir adalah proyeksi keuangan. Bagian terpenting dari suatu bisnis adalah keuangan, karena disinilah maksud dan tujuan suatu bisnis dilakukan. Pada proyeksi keuangan, Anda harus bisa memperkirakan perolehan dan penggunaan modal bisnis,
proyeksi atau rencana pendapatan dari bisnis, dan proyeksi atau rencana biaya pengeluaran yang harus disiapkan untuk menjalankan bisnis. Bagaimana menyusun profil bisnis, profil produk, rencana bisnis, model bisnis, dan proyeksi keuangan akan saya jelaskan pada channel My Business My Life di episode mendatang. Kalau Anda ingin mendapatkan referensi dan panduan tentang mengelola bisnis, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta nyalakan tombol lonceng supaya selalu mendapat informasi terbaru. Sampai jumpa dan selamat berjuang.